Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadalia Syarindia Sukmawati dari Prodi Ekonomi. Di sini nanti saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Media Pembelajaran dan Bahan Ajar. Ya, tentu kalian juga sudah tahu bahwa permasalahan saat ini di jenjang pendidikan yaitu masalah pembelajaran secara daring. Secara daring itu sangat menghambat pembelajaran siswa maupun mahasiswa saat ini. Tentunya dengan pembelajaran secara daring ini menggunakan media visual maupun media auditor. Tetapi banyak yang tidak mengetahui atau memahami apa itu media visual maupun editor. Untuk itu, kalian juga harus tahu bahwa apa sih media pembelajaran secara daring itu yang baik itu gimana. Karena semua orang itu tidak sama di dalam menangkap pembelajaran maupun pikiran tentang pembelajaran itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa gaya belajar itu bagaimana? Mungkin kalian sudah tahu apa sih gaya belajar itu? Jadi, gaya belajar adalah menurut saya bahwa suatu proses aktif untuk merujuk satu arah tertentu yang dapat meningkatkan perbuatan, kemampuan atau pengertian baru. Jadi gaya belajar itu dapat meningkatkan perbuatan kita ya, perbuatan maupun cara kita belajar, kemampuan maupun pengertian baru, informasi baru ya. Sedangkan macam-macam belajar itu ada tadi yang saya jelaskan. Gaya belajar visual dan auditor. Di sini tampak jelas bahwa gaya belajar visual itu ada gambar seorang bertapak gambar boneka ya. Kalau sedangkan auditor itu adalah pendengar suatu informasi baru ya, dengan kata mendengar. Untuk penjelasannya, di sini pengertian gaya belajar menurut Rusman 2015 halaman 42. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Dan di situ ada contohnya, ada anak-anak yang sedang belajar membaca atau mengenal huruf dengan gambar. Di situ sudah tampak jelas ya seperti apa contohnya. Selanjutnya ini penjelasan dari auditif atau auditor ya. Itu adalah gaya belajar di mana anak lebih mudah menangkap informasi atau pengetahuan melalui cara pendengar atau alat indera seperti tadi ya. Dengan katanya kayak ini, memakai handphone ya. Itu tadi ya, memakai handset juga bisa untuk mendengar informasi yang baru. Untuk itu kalian juga tentu tahu perbedaannya juga ya tentang visual dan auditor. Tentu dengan adanya media visual dan auditor itu juga sangat berkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh siswa itu tersebut. Di sini ada model pembelajaran PBL ya, PBL sama CTL. Untuk itu kalian juga harus tahu apa sih model pembelajaran PBL itu. Mungkin kalian ada yang tahu model pembelajaran PBL itu apa? Ya,
Jadi menurut Kamdi 2007 halaman 77, problem based learning atau disebut dengan PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Nah, masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik yang penting. Yang pertama, masalah harus aukentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Yang kedua, masalah harus berakar pada materi subjek atau kurikulum. Sedangkan yang kedua tadi, pengertian menurut ini Sanjaya mengenai CTL itu apa sih? Jadi menyatakan bahwa belajar dalam CTL bukan hanya sekedar duduk, mendengar, dan mencatat, tetapi dengan adanya pembelajaran CTL ini proses berpengalaman secara langsung. Jadi pengalaman, seumpama kamu mengajarkan soal ini, terus mendapatkan informasi baru, itu namanya pengalaman yang datang yang secara langsung ya. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu tadi media pembelajaran maupun media visual maupun editornya. Terus yang sangat berkaitan dengan model pembelajaran yaitu PBL sama CTL. Untuk itu, cara mengaplikasikan dengan tugas yang sudah dipelajari itu yang pertama harus punya niat. Jadi, seseorang itu mempunyai niat untuk mengetahui hal yang baru, insya Allah 100% akan terlancar masalahnya atau berjalan secara lancar, membuat kreativitas maupun yang lain. Jadi niat yang pertama, kalian juga harus mempunyai niat untuk ingin mengetahui hal yang baru. Yang kedua, ide kreatif. Jadi kalian itu harus mempunyai ide-ide kreatif, seperti hanya aku harus mempunyai angan-angan yang lebih dari dia. Itu ide-ide kreatif. Jadi terus saya juga harus bisa membuat video itu lebih menarik dari dia. Terus kalian mencari di suatu tempat atau di Google, itu ide kreatif. Jadi ide kreatif itu timbul dari beberapa tempat atau beberapa informasi. Ada banyak sekali ya. Untuk ide kreatif itu timbulnya dari manapun. Yang ketiga itu kalian juga harus tahu atau mengenal ya, harus mengenal sebelum membuat video itu. Mengenalnya gimana? Mengenal apa sih yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Saya itu harus menggunakan perangkat apa dan isinya gimana. Lalu di dalam aplikasi itu apa yang harus digunakan, gimana, terus bagusnya gimana. Jadi kalian juga harus tahu atau mengenal perangkat alat yang kalian gunakan untuk pembuatan video itu. Yang keempat, publikasi. Jadi setelah kalian mempunyai niat, terus kreativitas disalurkan ya kan, disalurkan untuk terus dibuat di perangkat yang kalian kenali, terus dipublikasikan di YouTube bisa, atau di sosmed-sosmed lain dipublikasikan. Insya Allah kalau memang itu bermanfaat, ya semoga banyak yang melihat gitu ya, semoga bermanfaat gitu, dipublikasikan. Terus semisal kan dipublikasikan terus banyak yang lihat, view-nya banyak, terus kayak tenar itu insya Allah
bisa kategori nomor 5 ini, sukses. Jadi kalian sukses dalam arti sukses membuat video yang kalian buat tadi. Itu tadi kan mengenai pembuatan video. Jadi kalian harus mengenal dulu gimana media visualnya, auditornya gimana. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih keinginan kalian, gimana sih keinginan kalian, lalu diutarakan ya. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.